Ya, salam saudara-saudara, selamat hari Minggu buat Anda sekalian. Pagi ini sebelum bersiap untuk beribadah, saya ingin memberikan catatan secara cepat untuk peristiwa yang sangat memprihatinkan dan bahkan memalukan ya, terjadi di Cianjur. Anda bisa sambil melihat rekaman video pencopotan label nama gereja pada tenda bantuan kemanusiaan yang terjadi di Cianjur. Saudara, sebelum saya memberikan catatan, ada dua hal pengantar secara cepat. Pertama, komentar ini saya tidak lakukan atas nama gereja yang bersangkutan. Dan yang kedua, saya tidak menganggap bahwa semua Muslim memiliki mentalitas dan setuju dengan tindakan seperti yang Anda saksikan pada rekaman video tersebut ya. Malah sebaliknya saya percaya mayoritas Muslim yang melihat rekaman itu sangat mungkin akan merasa malu dan menganggap bahwa itu sesuatu yang terlalu berlebihan dan tidak pantas untuk dilakukan. Dan ya, oknum-oknum yang melakukan tindakan ini memang melakukan tindakan yang sangat amat tidak pantas atas beberapa alasan ya. Yang pertama, itu adalah tindakan paranoid yang lahir dari satu kecurigaan tak berdasar yang sangat akut dan memang betul-betul sangat amat tidak berdasar. Itu bencana alam dan itu isu kemanusiaan. Orang memberikan bantuan itu tidak memandang kamu agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, golongannya apa, dan seterusnya. Tidak memandang perbedaan-perbedaan itu, dan juga sumbangan itu pasti tidak diberikan untuk tujuan keagamaan, melakukan propaganda keagamaan ya. Kita semua tahu bahwa bencana itu bisa terjadi pada siapa saja. Begitu terjadi, terjadi. Tidak pandang kamu agamanya apa, bahasanya apa, bentuk tubuhnya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa, dan seterusnya. Tidak pandang itu. Begitu bencana itu terjadi dan bisa terjadi pada siapa saja, dan kita tahu itu bersama-sama. Dan itulah sebabnya sumbangan itu disebut sebagai sumbangan kemanusiaan, tidak disebut sebagai sumbangan keagamaan. Kedua, mungkin mereka yang mencoba membenarkan tindakan itu berkilah, kenapa harus pakai nama gereja? Kalau pakai nama gereja pasti tujuannya untuk melakukan propaganda keagamaan. No, kamu salah besar. Memang harus pakai nama gereja. Kenapa harus pakai nama gereja? Karena ingat, itu sumbangan atas nama gereja. Yang memberikan sumbangan itu bukan satu orang, bukan dua orang. Itu ada banyak orang memberikan sumbangan, anggota-anggota gereja itu memberikan sumbangan. Dan sebagai sebuah badan, sebagai sebuah organisasi yang mewadahi, mengumpulkan sumbangan itu, harus memberikan pertanggungjawaban atau untuk tujuan akuntabilitas. Bagaimana caranya memberikan pertanggungjawaban? Ya, pasang labelnya di situ, kemudian didokumentasikan, dan itu dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk diteruskan kepada orang-orang yang sudah memberikan sumbangan itu. Jadi ya, harus pakai nama gereja. Lagian memangnya kenapa kalau pakai nama gereja? Kamu aja yang otaknya kotor, penuh dengan kecurigaan, mencoba membenarkan otak kotor kamu dengan mengajukan pertanyaan semacam itu. Jadi jangan membenarkan sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut dilakukan, apalagi itu tindakan yang memalukan ya. Dan yang ketiga, saya kira pemerintah atau pihak keamanan yang terkait perlu turun tangan, setidaknya memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kepada orang-orang semacam ini, apalagi mereka semacam ini, sampai mempublikasikan itu dengan tujuan untuk memprovokasi orang, mempengaruhi orang untuk ikut curigaan dan menyetujui tindakan memalukan. Baik ya saudara, perlu saya sampaikan ini cukup memprihatinkan berita terbaru ya. Gereja Reform Injil Indonesia sudah masuk ke sana ya, sudah masuk ke sana. Ini yang sinodenya berada di Bandung ya. Ini dengan kalau nggak salah ketua sinodenya adalah Stephen Tong ya, Stephen Tong, yang tentunya banyak dana ya. Sekali lagi begini ya, perlu saya sampaikan, mereka ini kan sudah punya pos-pos sendiri ya. Ketika ada sesuatu, jadi mereka itu langsung bergerak begitu ya. Mereka langsung bergerak ya. Kita pun mayoritas kita juga ada ya, dengan kemampuan kemungkinan ya, saya katakan terbatas juga pemerintah sampai ke daerah-daerah dan lain sebagainya ya. Dengan juga adanya pemerintah kita yang belum maksimal, terlalu banyak korupsi ya, ini memprihatinkan ya. Yang seharusnya kalau kita berpatok kepada prinsip Islam yang kuat, yang kafah ya, seharusnya malu orang-orang Islam ini korupsi begitu. Tapi fakta ini ya, jangan tersinggung, saya juga orang Islam. Ini faktanya seperti itu ya. Pecundang-pecundang ini terlalu banyak. Pengingkaran terhadap iman Islam itu banyak, walaupun disebut Islam. Tapi mereka sesungguhnya adalah penjilat-penjilat yang, tanda kutip, tega begitu ya.
Baik, kita tidak membahas penjilat, tapi kita akan melihat ini sudah satu video. Yang sangat miris merisaukan bantuan. Nah ini ya, bantuan tenda-tenda gereja Reform Injili Indonesia Yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja Reform Injili Indonesia, tim aksi kasih ya. Gereja-gereja di daerah Cianjur pelosok ya, Cianjur pelosok. Lalu kita akan menengok sebentar gereja Reform ya, gereja Reform, organisasi gereja berpusat di Jakarta ya, berpusat di Jakarta nih ya, didirikan oleh Stephen Tong, masih baru sebetulnya ini ya, sama gereja saya dulu masih jauh ya, founder Pentakosta, ini Protestan. Ini 89 berarti 90 kalau Stephen Tong. Stephen Tong itu siapa sih? Nah ini ya, yang sering kita dengar. Begini saudara, ya kembali lagi seperti yang sering saya katakan, Sukabumi juga hadir ya, Supiani, baik ya, semoga sehat semua. Kita tidak alergi ya dengan bantuan secara kemanusiaan, tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, walantarto angkal yaudu walanasaro hatta tatapi amilatahum ya, kul innallahi huwal huda. Ini kalau kita tidak percaya dengan apa yang dirisalahkan di dalam Quran, berarti kita nggak percaya iman kita. Ini Quran ya, ini yang berbicara ini Quran, dan ini terbukti. Dan mereka dengan prinsip amanat agungnya dan menjadi saksi mulai Yudea sampai ini bukti, dan ini diteguhkan kembali. Kita harus mengimaninya. Bahkan dengan begitu banyak gerakan-gerakan mereka yang sudah kita ketahui di YouTube itu kan begitu tidak bermoral ya. Ya ini terjadi ya, ini pun sudah terjadi. Gini ya, kita berharap, tapi saya sih pesimis. Bicara mengenai bantuan kasih dari gereja Reform Injili, tapi kemudian bilang tentang YouTube, apa hubungannya? Ini orang ada pikiran atau tidak? Masa dia menghubungkan yang di YouTube itu yang mana? Yang mana? Lanjut. Optimis ya sebenarnya berbicara tentang iman saya yang dulu ini ya. Kalau mereka bisa ya, kalau pertandingan maaf ini ya, kalau pertandingan itu bisa bermain jujur ya, ya, tidak main licik misalnya ya, tidak main tackling ya, tidak main pokoknya apalah yang dalam pertandingan. Orang kalau udah kalah bermain itu cari alasan, curang lah, licik lah. Kalah ya, kurang cepat gerakannya ya. Ya, yang tidak baik seperti itu ya, ya tidak masalah sebetulnya kalau kita andaikan sebuah pertandingan seperti itu. Cuma permasalahannya mereka ini kan selalu tidak jujur gitu ya dalam melakukan seluruh kegiatan aktivitas keimanannya ini. Nah, kalau kita melihat sekali lagi gereja Reform ini cukup kuat ya, dan jemaahnya rata-rata Chinese ya, rata-rata orang Cina ya. Ini lahir di Cina ini ya, 1940. Itu kebanyakan orang-orang Chinese itu di sana ya, di sana. Nah ini tentunya perlu konsistensi dan jiwa yang benar-benar mau membentengi umat, saudara, yang cinta akan Islam benar-benar lah ya. Saya yakin juga banyak, cuma kebanyakan yang bergerak